pakai baju putih, mukanya pucat banget tuh. Rambutnya panjang dan ngesot sedang menjilatin pembalut itu. Aku ngerasa udah gak bener nih. Pas aku punya pikiran gitu, mbaknya pun langsung nengok tuh. Bener-bener nengok, tapi badannya gak ikut gerak. Cuma kepalanya aja yang berputar ke belakang. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah thread horor yang serem banget, berjudul PKL di rumah sakit. Gimana keseruannya? Gimana kengeriannya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horor Area. Bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di Horor Area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini di sini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horor Area. Rasanya senang dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL kali ini. Apalagi aku seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkena angker. Dan kebetulan aku kebagian di sana. Ya, walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker. Tapi mau gimana lagi? Dan ini pengalaman serem pertamaku di tempat tersebut. Teman-temanku biasanya memanggilku dengan nama Putri. Aku kuliah di kota ini juga. Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes tuh untuk perlengkapan besok berangkat. Setelah semuanya siap, aku bersama kakakku berangkat tuh menuju lokasi. Perjalanan gak sampai 1 jam. Tibalah aku di asrama. Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di asrama tersebut, rasanya kok gini banget ya. Baru lihat sedikit aja sudah merinding. Ada kesan seremnya juga, tapi aku coba untuk kemikirin ke arah mistis tuh. Takutnya nanti malah kejadian. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan aku kebagian shift malam. Dan waktu itu, rekan shiftku ditemani 3 orang laki-laki dan 3 teman perempuan. Namanya Dian, Sasa, dan Mega. Aku lupa jam berapa waktu itu. Tapi malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal bersama satu laki-laki bernama Agus. Dan teman-temanku yang lain sedang muter bangsat untuk mengecek pasien satu persatu. Semakin malam semakin sepi. Kok mendadak suasana yang jadi tegang begini ya? Mencekam pula lagi. Tapi untungnya Agus berinisiatif tuh buat ngajak ngobrol. Jadi agak tenang walaupun masih merinding. Tapi begonya Agus, kenapa dia malah nanyain yang serem-serem untuk kala itu? Bayangin aja, dia tiba-tiba nanya gini. Put, kamu dengar suara orang ketawa nggak? Kayaknya suara tersebut di ruangan sebelah tuh. Ya, siapa yang kesal kan? Suasana lagi kayak gini. Si Agus malah bikin suasana makin tambah serem. Emang gak peka tuh cowok. Sebenarnya aku juga dengar tuh suara tersebut. Tapi aku sengaja nggak jawab tuh pertanyaan dia. Malah ngadi-ngadi nih bocah. Dia malah nanya lagi, ada mau belati katanya. Nah kan emang bener-bener nih si Agus. Gak lama, tiba-tiba ada suara yang memanggil Agus kala itu. Ternyata Roni yang memanggilnya tersebut. Agus pun langsung pergi kala itu. Sekarang aku sendiri di depan tuh. Bayangin aja, gak ada siapa-siapa. Pas satpam yang biasa berjaga di dalam pun gak ada sama sekali. Gak tahu kemana. 10 menit kemudian, kok dari arah koridor kayak denger langkah kaki tuh. Dan gak cuma sepasang, tapi kayak orang ramai-ramai itu yang berjalan kala itu. Pas aku tunggu-tunggu, kok gak sampai-sampai nih orang. Aku pun menengok ke arah suara tersebut, dan ternyata gak ada siapapun dan gak ada apapun di sana. Mulailah aku ketakutan saat itu. Pokoknya campur aduk deh rasanya. Dari keringat dingin, badan gemetar, kakiku pun gak mau berhenti bergerak tuh, kayak tremor gitu. Pas posisi kayak gitu, apesnya lagi aku harus ganti pembalut.
Pokoknya malam itu rasanya aku sial banget deh kayaknya. Setelah itu, aku pun berjalan cepat ke arah toilet. Tanpa babi ibu, aku pun langsung tuh mengganti pembalut secara cepat. Nah, ini kejadian yang paling seram kalau menurutku. Ketika aku selesai ganti pembalut, pembalut tersebut aku kemas sedemikian rupa, biar tertutup rapat. Terus aku buang ke tempat sampah tuh. Pas lagi cuci tangan di wastafel, otomatis kalau ada cermin pasti cewek-cewek ngaca dulu kan. Ada sosok perempuan, pakai baju putih, mukanya pucat banget tuh. Rambutnya panjang dan ngesot sedang menjilatin pembalut itu. Padahal itu udah aku bersihin. Seremnya lagi, pas dia udah selesai jilatin gitu, perempuan itu langsung menatap ke arah aku tuh. Aku pun bener-bener gak bisa gerak kala itu. Tubuhku kayaknya gak freeze. Mau gerak aja gak bisa, apalagi berlari. Yang aku ingat, aku bangun di ruangan yang udah ada banyak teman-temanku. Itu kejadian pertamaku yang paling serem menurutku. Masuk minggu kedua, teror perempuan yang ngesot itu pun udah gak ada. Tapi kali ini ada hal serem lain juga. Kali ini aku lagi sama Sasa, kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muterin bangsal tuh, sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit itu lumayan luas, jadi lumayan capek. Nah, pas kita jalan ke lorong atau koridor, setelah keluar dari ruangan pasien tersebut, tiba-tiba aku kayak nyium bau melati. Aku pun nanya ke Sasa, apakah dia mencium bau tersebut atau enggak. Ternyata dia juga nyium. Kita pun saling natap tuh, larut dalam pikiran masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada apa nih? Kok nyium aroma melati kayak gini? Kita pun memutuskan berjalan lebih cepat. Udah kelihatan banget, lorongnya begitu panjang. Kita pun berhenti dan saling pandang. Pokoknya udah mikir yang serem-serem deh. Apalagi kalau kayak di film-film gitu. Tiba-tiba lampu mati satu persatu. Intinya aku mikir, gimana caranya sampai di ujung tersebut tanpa ada gangguan. Setelah berpikir, gak ada jalan lagi selain menyusuri lorong rumah sakit tersebut yang kanan kirinya terdapat taman tuh. Kita pun gandengan. Aku pun sempat meremas tangan Sasa kala itu karena sangat ketakutan. Di tengah lorong tersebut, aku sama Sasa ngeliat ada perempuan pakai baju pasien tuh lagi berdiri di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya kita samperin nih si pasien tersebut. Kita pun bertanya, kenapa kok malam-malam ada di luar sini? Sampainya di belakang pasien tersebut, aku pun menyapa si perempuan tersebut. Kalau dilihat dari belakang, kayaknya mbak-mbak gitu deh. Permisi mbak, kok malam-malam di luar gini? Kenapa ya? Tapi pasien itu nggak menjawab, cuma diem aja. Nengok pun dia enggak. Aku kira aku kurang keras dalam memanggil wanita tersebut. Kemudian aku tanya lagi dengan nada yang agak keras. Pas kedua kalinya, mbak-mbak itu pun langsung nengok. Kita udah deg-degan aja tuh waktu mbak itu mau nengok. Bayangin aja, kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana tuh. Detak jantungku pun deg-degan banget. Terus nggak tahu kenapa, mbaknya tersebut nengok secara pelan banget. Sungguh menyeramkan. Pas udah sepenuhnya nengok, alhamdulillah nggak ada yang aneh. Cuman pucat aja tuh mukanya. Terus aku tanyain, kamarnya di mana? Biar kita anterin. Udah gitu, mbaknya cuma nunjuk aja ke arah sana, ke arah sebelah kiri. Kalau ditarik garis lurus, ujungnya yaitu kamar mayat. Tapi kita nggak mikir-mikir tuh, gak mungkin juga mbaknya ke sana. Lagian juga gak akan kelihatan kalau setan. Tapi aku salah ternyata. Jadi pas kita nganter, mbaknya pun jalannya pelan banget. Jadi pas kita ngikutin di belakang, juga harus nunggu lama. Kita pun terus tuh mengikuti jalan mbak tersebut. Tapi kenapa mbaknya kok gak berhenti? Padahal kita udah ngelewatin beberapa kamar. Kita pun udah mikir yang aneh-aneh. Apa benar dia ini akan ke kamar mayat? Ternyata benar. Sisa pun udah mulai nangis tuh kala itu. Kelihatan banget dari mukanya yang berkaca-kaca.
lama setelah itu, dari depan ternyata ada yang naik sepeda. Ternyata si Agus dan si Roni lagi muterin di sana. Di situ pun aku mulai merasa lega. Akhirnya ada temen. Tapi anehnya, mereka tuh kayak ketakutan. Terus mereka pun nyelonong aja tuh, tanpa berhenti dari kita. Yang bikin aku dan Sasa semakin takut, ketika pandanganku ngikutin mereka. Aku lihat muka mereka tegang banget, kayak dikejar setan tuh. Pokoknya mencekam banget deh malam itu. Tiba-tiba aku dan Sasa pun gak sengaja tuh nabrak mbak yang ada di depan kita. Spontan dong, aku dan Sasa pun minta maaf. Tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi tuh. Ketika aku dan Sasa menabrak itu, aku benar-benar yakin kalau aku nyium aroma busuk. Dengan spontan, aku pun menutup hidung tuh, lalu mengendus-ngendus, mencari asal bau tersebut. Baunya pun semakin nyengat. Aroma busuk tersebut tepat di depan kita. Kita pun saling pandang, tapi sama-sama nutup hidung. Gak lama setelah itu, mbaknya pun ketawa. Kayaknya dia tahu kalau kita lagi keganggu dengan bau tersebut. Kita pun mundur secara perlahan tuh. Aku ngerasa udah gak bener nih. Pas aku punya pikiran gitu, mbaknya pun langsung nengok tuh. Bener-bener nengok, tapi badannya gak ikut gerak. Cuma kepalanya aja yang berputar ke belakang. Astagfirullah. Sasa pun mengucapkan istighfar dengan sangat kencang. Sialnya, Sasa pun langsung pingsan. Di situ pun aku nggak tahu lagi tuh harus bagaimana. Aku pun meninggalkan Sasa untuk meminta tolong ke teman yang lainnya. Tahu nggak cerita selanjutnya? Masih ingat sama Agus dan Roni naik sepeda tadi kan? Mereka juga pingsan di lorong. Kayaknya mereka tabrakan gitu terus jatuh tuh semua. Aku bangunin mereka. Untungnya mereka cepat sadar. Aku ceritain kejadian barusan. Tapi karena masih dirundung ketakutan, mereka pun gak berani. Akhirnya kami pun minta tolong kepada Pak Satpam. Sebut saja namanya Pak Basuki. Beliau udah lama kerja di rumah sakit ini. Dan cerita tentang susur ngesot dan perempuan yang aku temuin tadi memang ada. Pokoknya Pak Basuki ini salah satu korban mereka. Singkatnya kami pun ditemani Pak Basuki buat nolongin Sasa. Sasa pun dibopong dan dimasukkan ke ruang perawat tuh. Gak lama setelah itu, Sasa pun langsung sadar setelah diberi minyak kayu putih. Di dalam ruang itu pun sampai heboh cerita semalam tersebut. Semua karyawan pun ikutan ketakutan tuh. Menjelang pagi, kita pun balik ke kosan. Aku, Sasa, Dian, dan Mega pun emang sengaja gak mau tinggal di asrama tersebut. Kita lebih milih tinggal di kos karena lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Masuk ke minggu ketiga, kami pun udah sepakat tuh untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah PKL selesai. Yang paling parah ternyata cerita si Dian. Tapi aku mau masuk dulu ke cerita Mega. Di sini aku pakai sudut pandang Mega tuh sebagai orang pertama. Jadi waktu itu kebetulan aku jaga sama Dian. Si Putri dan Sasa masuk si pagi. Kejadiannya pasti di malam hari. Aku saat itu lagi dapat kerjaan, bantuin di bagian administrasi. Sedangkan si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsa lantai 1. Kalau nggak salah, kejadiannya sekitar jam 10 malam. Aku pun masih sibuk dengan layar laptop di ruangan tersebut. Ku sortir nama-nama pasien, entah pasien lama, baru, yang udah sembuh, ataupun yang udah meninggal tuh. Tiba-tiba ada perawat yang masuk ruangan. Dia bilang, dia mau ngecek pasien baru yang tadi siang masuk. Katanya ada korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita kalau kondisinya udah parah banget. Aku pun bertanya, Emang parahnya gimana sih, Mbak? dia pun menjawab kalau beberapa tulangnya patah dan banyak keluar tuh. Setelah cerita itu, dia pun langsung pamit ke ruangan pasien buat melakukan pengecekan rutin. Singkat cerita, pekerjaanku pun belum selesai. Aku rehat sebentar karena mataku pusing liatin layar laptop terus.
Aku pun keluar ruangan buat lihat suasana, dan pas banget, perawat tadi baru jalan di koridor tuh. Aku samperin dan mau bertanya keadaan si pasien. Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan Mbak perawat tersebut. Mbak, gimana kondisi pasien tersebut tadi? Pasien yang mana, Dek? Yang katanya Mbak kecelakaan tadi siang. Barusan kan Mbak cerita ke aku. Masa Mbak lupa sih? Perawat tersebut malah mengerutkan keningnya tuh, sepertinya keheranan. Lah, aku malah baru mau ke sana. Mau ngambil peralatan di ruang tersebut. Loh, kok bisa? Terus tadi yang ngobrol sama aku siapa? Sekarang aku pun jadi parno sendiri. Gimana enggak, orang yang tadi ngobrol sama aku si mbaknya kok. Masa iya aku ngobrol sama setan perawat? Tapi mbaknya gak ngegubris tuh omonganku. Dia malah diem aja, sambil berlalu meninggalkan aku. Karena aku juga penasaran, aku ikutin mbak perawat tersebut. Mbak, aku boleh ikut ya? Iya, ikut aja nggak apa-apa, Dek. Aku pun berjalan di belakangnya sambil mikirin hal yang tadi tersebut. Pas udah mau sampai ruangan, sebelum mbak perawat tersebut membuka pintu, di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan. Tapi dia nggak buka pintu alias nembus tembok tuh. Dan anehnya, perawat tersebut nggak melihat sosok tersebut. Jadi cuman aku aja yang lihat. Karena saking fokus ngeliatin hal tersebut, sosok itu pun malah nengok tuh sambil tersenyum kepada aku. Sebelumnya aku jelasin dulu tuh sedikit tentangku ya. Jadi emang dari kecil, aku bisa ngelihat makhluk gaib. Tapi nggak tahu kenapa, aku sampai nggak bisa ngebedain tuh, mana manusia, mana makhluk gaib. Makanya aku nggak pernah takut kalau ketemu dengan setan. Kejadiannya pun gak cuma itu. Ada kejadian lagi yang bikin sedih. Saat ketemu Korin, salah satu pasien. Ceritanya gini, di hari yang berbeda, saya dari toilet, aku pun keluar tuh, berjalan melewati lorong rumah sakit tersebut. Siang itu emang lagi banyak tuh orang yang lalu lalang. Saking banyaknya sampai penuh sesak, karena yang lewat bukan hanya manusia, tapi setan juga beraktivitas. Banyak banget setan yang compang-camping, bau amis, bau busuk, semuanya jadi satu. Tapi aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya. Jadi aku pun aman. Aku pun melihat sosok bapak-bapak lagi berdiri di ruang pasien. Mungkin umuran 45 tahun tuh. Kalau dilihat-lihat, ia bukan manusia. Kenapa aku bisa nebak seperti itu? Karena aku butuh waktu untuk memastikan kalau dia benar-benar bukan manusia. Tapi bapak itu malah mengikuti aku terus. Setelah yakin aman dan sepi, aku pun membaca beberapa ayat tuh, buat nyatuin frekuensi. Istilahnya biar aku bisa berkomunikasi dengannya. Aku sengaja masuk ke dalam musola rumah sakit tersebut, biar nggak ada yang lihat. Aku pun wudhu terus memakai mukena tuh. Dan disitulah aku berkomunikasi bersama beliau. Beliau cerita tentang masa lalunya. Aku yang mendengarnya pun sampai menangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja, padahal di rumah sudah ditunggu oleh anak dan istrinya. Dan paling nyesek lagi, bapak itu pun baru aja beliin mainan tuh buat anaknya. Tahu nggak mainan itu apaan? Mainan kereta-keretaan. Sumpah aku nangis banget kala itu. Panjang lebar bapak itu pun cerita. Kemudian di akhir cerita, beliau pun menitipkan pesan. Beliau bilang begini, Mbak, kalau sampai yang berkenan dan mau, tolong berikan mainan ini kepada anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya menangis terus. intinya seperti itu yang aku tangkap kala itu. Dan aku pun menyanggupinya. Kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini, jangan sampai pilih kasih dalam membantu. Dan jangan pula sampai meminta imbalan. Aku ingat banget kata-kata kakek kala itu. Karena suatu waktu pasti akan ada yang minta tolong tuh untuk menyampaikan suatu pesan. Setelah itu, badanku pun lemes banget tuh, karena komunikasi dengan makhluk gaib menguras energi yang cukup besar. Aku pun sebentar netralin tuh, wudhu lalu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, aku pun menaruh mukena tersebut ke tempatnya kembali.
Sampai di depan ruangan pasien, aku pun melihat istri dan anaknya nangis di dalam sana. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin. Setelah sepi, aku samperin tuh anak dan ibu tersebut. Maaf Bu, bisa bicara sebentar? Iya Sus, gimana? Aku pun ngobrol sebentar dengan ibu tersebut. Lalu kuberikan mainan tersebut kepada istrinya. Aku berucap kalau ini adalah mainan yang diberikan almarhum sebelum kecelakaan. Nantinya mainan ini akan diberikan untuk anaknya. Betapa sedihnya sang ibu kala itu. Aku pun dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih tuh. Si ibu pun sempat beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan aku pun menjawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang kita berdiri duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya adalah, Bu, maafin Bapak kalau selama ini Bapak selama hidup selalu merepotkan. Bapak titip Dito, jaga dia baik-baik dan ikhlaskan Bapak. kalau ini cerita Agus dan Roni. Waktu mereka ketakutan pas naik sepeda, terus akhirnya jatuh dan pingsan. Kalau menurut mereka, pasti pakai sudut pandang orang pertama. Aku sebagai Agus. Waktu itu aku dan Roni baru keluar dari ruang laboratorium. Rasanya lega banget karena kerjaan udah selesai. Tinggal balik ke ruangan buat nulis laporan seperti biasa. Karena jarak laboratorium ke ruang jaga lumayan jauh, kita putuskan buat naik sepeda tuh biar agak cepat. Kemudian kita pun keluar ke arah lorong yang seremnya minta ampun kalau malam hari. Jadi sebelum sampai lorong, kita ngelewatin kayak ruangan loket pembayaran gitu. Bentuknya pun memanjang ke samping. Kok tumben ya, ada satu bilik atau ruang bank yang masih lampunya menyala. Aku dan Roni pun berhenti, niatnya mau nyamperin. Apa mereka lembur atau gimana ya? Karena biasanya tutup jam 3 atau jam 4 sore tuh. Sampailah kita di depan loket. Aku panggil-panggil tapi nggak ada jawaban. Kemudian aku pun ketok-ketok tuh kaca loketnya. Tetap aja nggak ada sautan. Kok nggak ada orang ya, Ron? Lah, nggak tahu, Gus. Coba masuk aja. Siapa tahu lagi di ruangan. Biasa lagi hitung duit. Aku dan Roni pun mutusin buat nyamperin, sekedar ngingetin aja. Kok sampai selalu ini belum pulang. Sampailah kita di ruangan paling pojok, ruangan di mana tempat menghitung uang tuh. Pintunya pun kebetulan terbuka. Jadi kita bisa lihat isi di dalamnya. Ternyata benar, masih ada mas-masnya duduk ngeliatin mesin uang tuh yang lagi muter. Aku panggil tuh masnya, tapi dia nggak jawab. Aku panggil lagi, tetap saja dia nggak jawab. Kayaknya masih sibuk banget buat hitung uang. Akhirnya kita putusin buat balik aja daripada mengganggu. Baru saja aku dan Roni berbalik badan dan mau melangkah, mendadak suara mesinnya mati dan ada ketukan di mejanya. Mungkin suara ketukan itu uang yang sedang ditata. Uangnya sudah selesai dihitung tuh. Aku pun kembali nengok ke dalam. Spontan aku pun lari membabi buta menuju pintu sambil ninggalin Roni. Pocong. Melihat aku berlari, Roni pun kaget dan ikutan lari. Gak tahu dia lihat atau enggak. Namun cerita selanjutnya yang bikin aku sama Roni pingsan yaitu pas naik sepeda. Jadi aku sama Roni udah di luar ruangan tuh. Aku gak berani cerita. Ayo cepat buruan pergi. Ketika kita udah keluar loket dan masuk ke dalam lorong, seketika nyaliku menciut tuh. Bayangin aja, habis lihat pocong terus lihat lorong yang panjang dan gelap. Gimana nantinya kalau di tengah-tengah perjalanan ada setan? Kan gak lucu. Pikiranku udah malang melintang tuh. Gak bisa jernih pokoknya. Intinya gimana caranya sampai ke ruangan tersebut dengan aman. Titik. Pas aku lagi ngebut, Roni pun ikutan panik tuh. Baru saja sampai pertengahan jalan, aku memelankan sepeda tuh, nengok ke arah Roni. Tiba-tiba pocong tersebut terbang tuh dan jelas-jelas ngikutin kita tuh. Tanpa menunggu Roni sampai, aku genjot duluan tuh sepedaku. Bodoh amat, mau Roni bilang apa nantinya, yang penting aku selamat duluan. Aku udah gak gubris lagi tuh, kalau di situ ketemu Putri dan Sasa lagi jalan di lorong.
Pas masih dalam keadaan ngebut, tiba-tiba aja dari belakang Roni nabrak tuh. Gak lama si Putri pun datang. Aku sama Roni pun bangun, dan kami pun mencari Pak Basuki buat minta tolong. Kata Putri, Sasa pingsan habis lihat setan. Pas udah di ruangan perawat, Sasa kemudian sadar. Putri kemudian bercerita kalau tadi mereka habis liatin setan pasien yang lehernya bisa nengok ke belakang tuh. Aku juga cuma lihat Putri sama Sasa tadi di lorong tuh. Namun gak ada siapa-siapa lagi di sana. Jadi itu yang dialami oleh Agus dan Roni kala itu. Sekarang aku mau lanjutin tuh ceritanya Sasa. Ini kejadiannya waktu satu shift sama Mega tuh. Seperti biasa, aku adalah orang pertama, yaitu Sasa. Malam itu aku bantuin tuh di gudang farmasi. Intinya, aku disuruh rapihin beberapa obat dan perlengkapan di gudang. Katanya ditata aja, sama kayak sebelumnya, agar gak ribet kalau nyari obat atau sebagainya. Untungnya, aku gak sendirian. Aku ditemani sama 2 orang yang tentunya sudah lama bekerja di sana. Sebut saja namanya Bu Siti dan Mas Aji. Karena saking baiknya, aku dikasih beberapa ilmu juga tuh sama mereka yang masih berhubungan dengan obat-obatan. Aku juga ngerapihin sambil nanya-nanya tuh, ini obat untuk apa, baiknya gimana. Semuanya pun dijelasin rinci tuh sama mereka. Singkat cerita, aku pun selesai tuh bantuin mereka di gudang. Karena merasa lapar, aku pun lanjut buat makan tuh kala itu. Kebetulan di sana ada beberapa cemilan, jadi aku nggak harus keluar tuh kala itu atau mesen makanan secara online. Setelah lumayan kenyang, aku pun senderan di kursi ruang jaga sambil mengecek daftar pasien hari ini. Ternyata lumayan banyak tuh pasien yang masuk per hari ini. Tiba-tiba Mbak perawat pun datang. Dia nanyain ke aku. Dek, bisa bantu nggak? Oh iya Mbak, bisa Mbak. Bantu apa ya Mbak? Katanya ada 3 pasien yang baru masuk. Mereka di ruangan lantai 3. Aku pun disuruh nyiapin ruangan tersebut tuh. Di ruangan tersebut ada 6 kamar yang disekat pakai gorden. Pas sampai ruangan, ternyata ada 3 pasien di dalamnya. Lengkap dengan keluarga yang nungguin tuh. Kalau ditambah 1 pasien lagi, berarti ada 4 pasien di ruangan tersebut. Singkat cerita, semua itu udah selesai. Pasien pun udah di biliknya masing-masing kala itu. Pas pengecekan sama perawat, aku juga kebetulan diajak ke sana. Dan di sini kejadiannya ngeri banget tuh. Kita masuk ke ruangan, lalu melakukan pengecekan. Ngobrol sedikit dengan keluarga yang menunggu. Lalu ngasih tahu kalau nanti ada masalah yang berhubungan dengan pasien, bisa pencet tombol daruratnya. Pas perawat ngasih informasi itu, tahu nggak? Aku jelas banget. Lihat sosok gede banget, warnanya hitam, berbulu dan matanya merah. Dan sosok itu berdiri tuh di atas tubuh pasien. Ya Allah, itu apa? Aku pun langsung berdoa sebisaku. Pandanganku langsung mengarah ke pintu kaca. Ingin banget rasanya cepet-cepet keluar dari ruangan tersebut. Gak lama, Mbak perawat pun manggil aku dan kita pun keluar ruangan tersebut. Pas sampai di luar, Mbak perawat pun nyuruh kita balik ke ruang jaga tuh. Kala itu aku pun langsung menuju lift buat turun tuh. Di dalam lift itu rasanya deg-degan banget, sumpah. Aku pencet tuh angka 1, dan gak lama, lift itu pun turun setelah pintunya tertutup. Kemudian berhenti di lantai 2. Pikirku mungkin ada orang yang mau turun juga. Pas pintunya kebuka, gak ada orang di sana. Koridornya pun udah gelap banget tuh. Karena gak ada siapa-siapa, aku pencet lagi tombol tutup pintu. Lift itu pun turun, dan akhirnya aku pun lari tuh ke ruang jaga. Selang 30 menitan, ada telepon masuk kalau aku disuruh naik lagi tuh ke lantai 3. Ruangannya pun sama kayak tadi tuh. Ya Allah, apalagi sih ini? Aku disuruh ke bilik atau kamar nomor 3 atas nama bapak tersebut. Sesampainya di atas, pas masuk ke ruangan, yang menyala lampunya hanya bilik nomor 3 tuh. Aku awalnya berhenti di ambang pintu buat mastiin lagi. Aku lihat nomor bilik atau kamarnya. Setelah yakin, aku pun jalan ke sana. Bilik itu pun masih tertutup hordeng kala itu.
Aku pun bilang permisi dulu sebelumnya kalau aku mau masuk. Setelah aku buka, ternyata nggak ada orang di dalamnya. Dan pas kebetulan di bilik nomor 4, yang berhadapan dengan nomor 3 tersebut ternyata kebuka. Astagfirullah. Aku lihat ada orang yang lagi tiduran. Dia senderan, kepalanya dinaikin. Seumur-umur baru pertama kali aku lihat. Badan orang itu nggak utuh. Bagian perut ke bawah nggak ada. Kelihatan banget jeroan sama. Dan aku pun nangkep tuh apa yang ia ucapkan. Dia bilang kayak gini. Tolong, tolong. Dan setelah itu, aku udah nggak tahu lagi tuh gimana ceritanya. Tahu-tahu aku udah sadar, udah ada di ruang perawat. Aku ceritain semua itu ke mbak-mbak perawatnya yang jaga kala itu. Dan saat itu, Mega pun ikut nengokin aku tuh. Di situ pun aku bertanya, siapa yang menelpon menyuruhku naik ke lantai 3 kala itu. Dan ternyata, tidak ada yang mengaku siapa yang menelponku kala itu. Aku pun sampai berpikir, kok bisa ya setan ngerjain kayak gitu? Sampai nelpon segala. Setelah kejadian itu, aku pun sakit panas selama 3 hari. Aku pun izin gak masuk tuh. Rasanya trauma banget kalau dapat shift malam. Akhirnya aku pun ngajuin revisi jadwal. Shift malam pun berubah jadi pagi dengan beberapa alasan itu. Dan akhirnya dibolehkan tuh. Beberapa kali, aku pun punya pikiran untuk menyelesaikan PKL ini saja. Tapi besoknya pasti akan ngulang kalau nggak PKL. Aku pun menguatkan diri sampai waktu masa PKL berakhir. Jadi gitu cerita Sasa kala itu. Di awal kan aku udah jelasin kalau ada 3 temanku di PKL tersebut. Ada Agus, Roni, dan satu lagi Dimas. Sebenarnya cerita Dian dan Dimas lebih ekstrim dari kita berempat. Jadi siang itu kebetulan ada pasien yang harus refill infusan tuh. Karena udah hampir 8 jam. Aku sama perawat pun disuruh gantiin. Karena ada 2 pasien yang harus refill. Kita pun bagi tugas kala itu. Sesampainya di ruangan, kebetulan di kelas VIP 3. Pasiennya pun bapak-bapak tuh. Selamat siang, Pak. Siang, Sus. Loh, kok kesini lagi? Ada yang ketinggalan ya? Jawab seorang wanita parubaya yang nunggu di dalam kamar. Sepertinya istrinya tuh. Kesini lagi. Aku pun terheran. Padahal aku baru saja masuk kala itu. Aku berpikir pasti ada yang gak beres tuh. Pasti ada sosok yang menyerupaiku sebelum aku masuk tadi. Nah bener aja. Jadi pas aku ngobrol sama istrinya, kebetulan aku menghadap ke pasien tersebut. Dan istrinya membelakangi pasien. Di situ ada sosok perawat yang tiba-tiba aja nampakin wujudnya ke aku. Dia senyum gitu manis. Kemudian aku pun jalan mendekat ke arah pasien. Sekedar nyain kondisi pasien, terus basa-basi. Kemudian aku lihat tuh infusannya. Dan bener aja udah digantiin. Aku hanya beralasan kalau mau cek lagi TPM-nya. Udah sesuai apa belum. Dan udah benar ternyata. Kemudian aku pamit keluar kala itu. Ketika di luar ruangan, sosok perawat gaib itu pun mengikutin aku tuh sampai keluar. Katanya sosok tersebut mau bantuin aja. Ya boleh aja sih bantu. Tapi kalau ngalamin kayak suster yang lain, mungkin akan beda ceritanya. Mereka akan ketakutan tuh. Tadi cerita dari Dian tuh. Sekarang kita lanjut ke cerita Dimas. Aku kala ini sebagai Dimas. Cerita PKL Dimas gak serem-serem amat tuh. Dia gak ngalamin apa-apa. Cuman tiap hari ketemu setan. Ia juga sebenarnya indigo tuh. Dan memiliki sosok penjaga. Jadi dia biasa aja kalau ketemu setan di rumah sakit. Dan saking biasanya, dia pun sampai nyuekin tuh. Aku juga menghindari banget tuh kamar mayat. Kenapa? Karena gak nyaman. Aku kasih gambaran aja ya gimana gak nyamannya kala itu. Kamu dirubungin setan yang tahu kondisi tubuh dan baunya kayak apa. Dan dimintain tolong buat nyariin anggota tubuhnya yang hilang. Gimana rasanya? Gak cuma satu, tapi banyak. Nah, paling itu aja yang bisa aku ceritain. Gimana ceritanya, serem bukan?
Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan mudah rezekinya. Amin. Dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor, ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini di bawah ini nih. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini undur diri. Bye.